berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, menikmati berkat Tuhan di dalam rumah kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan mengalami yang namanya kepuasan hidup. Ada ketenangan, ada kelegaan. Bahkan apapun yang menjadi beban berat di jiwa kita, percayalah dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita ketenangan dan kelegaan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan, sesuatu yang membuat hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami ingin memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu melalui pujian penyembahan kami. Kami membawa semua pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Hati kami akan dilimpahi dengan sukacita. Dalam hadirat Tuhan kami akan menikmati damai sejahtera, pengharapan, kekuatan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini, di mana kami bisa bersama dengan keluarga kami menaikkan pujian penyembahan kepadamu Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
melihat kemuliaan-Mu Bapa. Setiap lidah mengaku, setiap mulut memuji-Mu Tuhan, setiap hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jajamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Puji Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, percayalah dalam Tuhan, Tuhan bisa memperbarui, Tuhan bisa menjadikan kita ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rencana yang sangat mulia, sangat indah sekali untuk masa depan kita. Bahkan Tuhan rancang kita supaya kita ini tidak hanya supaya diberkati oleh Tuhan, tetapi supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi seringkali keterbatasan, kekurangan, atau mungkin karena merasa tidak punya apa-apa, merasa bodoh, ada banyak hal yang dianggap aku terlalu kecil, aku tidak mampu, aku tidak punya apa-apa. Banyak orang Kristen berpikir, aku gak mungkin bisa jadi berkat. Untuk diriku saja serba terbatas, serba kekurangan. Pemikiran seperti ini seharusnya harus diterobos. Kalau kita terus berpikir seperti itu, kita tidak pernah masuk dalam rancangan Tuhan yang besar untuk masa depan kita. Kita tidak pernah jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dari pengalaman kita selama ini, apakah betul bahwa keterbatasan dan ketidakberdayaan kita terhadap sesuatu, atau mungkin karena kita merasa tidak punya sesuatu begitu, atau punya kekurangan, kita tidak bisa jadi berkat? Menurut pengalaman saudara-saudara gimana? Iya Pak, saya ada kenal seseorang ya Pak, dia punya keterbatasan karena cacat tubuh Pak. Jadi dia itu merasa dia tuh tidak mampu untuk jadi berkat karena dia pikir ya seperti yang Bapak bilang, untuk dirinya sendiri aja dia tidak leluasa untuk melakukan aktivitas, apalagi untuk menjadi berkat gitu Pak. Jadi dia sering mengurung dirinya, justru malah jadi gimana ya, nyaman di kehidupannya dia aja gitu loh Pak. Jadi sulit untuk boro-boro kita menjadi berkat, beradaptasi sama orang lain atau bersosialisasi juga dia membatasi gitu Pak. Itu gimana Pak? Nah ini banyak orang akhirnya kan fokus dengan kelemahan dan kekurangannya, justru akhirnya lebih banyak mengeluh, lebih banyak dia sendiri negatif dengan dirinya, bahkan mungkin sebagian bahkan membenci dirinya.
dan mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Padahal bagi Tuhan keterbatasan fisik tidak pernah mengurangi rancangan Tuhan yang besar dan istimewa dalam hidup seseorang. Amin. Kita bisa belajar dari kisah hidup Abraham. Kalau kita lihat Abraham kan memang mungkin latar belakangnya tidak selalu lemah, tidak selalu kekurangan, tetapi juga dia punya keterbatasan sebagai manusia. Dia punya kelemahan juga dalam pernikahannya. Tetapi ternyata Abraham menjadi seseorang yang benar-benar diberkati Tuhan sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Melalui hidupnya bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan. Pengalaman Abraham ini yang kita akan renungkan bersama-sama, karena kita semua sangat yakin tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Nah, lalu bagaimana Pak supaya hidup kita bisa menjadi berkat juga seperti Abraham? Kita baca saja ya dari Alkitab. Kalau bicara panggilan Abraham, kita bisa membacanya dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ke-4 kita akan membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita tidak tahu latar belakang ekonomi Abram dan keluarganya seperti apa. Tetapi yang jelas tadi di ayat 4 kita bisa melihat bahwa Abram punya sisi lemah, yaitu umur dia sudah 75 tahun ketika dipanggil Tuhan. Ada banyak orang dipanggil Tuhan umurnya mungkin masih muda. Tuhan panggil hidup saya umur 19 tahun. Dan saya menyerahkan hidup saya sepenuh waktu untuk Tuhan umur 30-an lebih. Tetapi Abraham umur 75 tahun baru menerima panggilan Tuhan dan belum punya keturunan. Jadi ada sisi lemahnya juga. Dari kehidupan Abraham ini, Abram ya kemudian diubah namanya menjadi Abraham. Kita bisa mengerti bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa hidup kita sudah mengalami yang namanya pembaharuan hidup. Kita harus memiliki hidup yang baru, seperti Abraham di ayat yang pertama kan dipanggil Tuhan untuk keluar, untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Itu bicara tentang perubahan hidup. Bagaimana orang-orang kalau ingin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya diberkati Tuhan tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, dia harus meninggalkan kehidupannya yang lama dan menuju kehidupan yang baru. Seperti bangsa Israel juga, bagaimana bangsa Israel bisa memiliki tanah perjanjian, mereka harus meninggalkan Mesir, tanah perbudakan. Mereka harus mengalami kebebasan dari perbudakan di Mesir. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita ingin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, menuju kehidupan yang baru. Puji Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus ada sebuah kepastian. Karena siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ini sebuah kepastian, sebuah perpindahan secara rohani dari posisi kita yang lama sebagai manusia lama kepada manusia yang baru, posisi yang baru sebagai ciptaan yang baru. Kepastian ini menjadi kunci pembuka bagi rencana Allah tergenapi dalam hidup kita.
Ada banyak orang yang masih bergelut dengan hidup lamanya. Banyak orang yang masih tertawan oleh hidup lamanya. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan hidup lamanya. Sehingga walaupun Tuhan mempercayakan banyak kesempatan, banyak berkat, tetapi hidupnya tidak jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan akhirnya mendatangkan duka cita bagi banyak orang. Mendatangkan kesusahan bagi keluarganya. Karena dia masih tertawan dengan hidup yang lama. Jadi hal pertama ini kita harus mengerti. Karena kalau kita baca juga Galatia 3 ayat 29, orang-orang yang percaya dalam Kristus itu memang kita mewarisi berkat Abraham. Saya akan bacakan ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan kalau kita dalam Yesus Kristus, kita ini punya hak waris, mendapat hak waris secara rohani untuk menikmati berkat-berkat Abraham. Jadi dalam Kristus, pastikan kalau saudara ingin diberkati Tuhan dan menjadi berkat, pastikan saudara sudah memiliki kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Amin. Para orang tua kalau ingin anak-anakmu diberkati Tuhan dan akhirnya juga jadi berkat, tidak mendatangkan duka cita dalam hidupmu, menyusahkan banyak orang nanti ketika mereka dewasa, pastikan anak-anakmu itu memiliki kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian juga kita sebagai orang tua, kalau kita ingin mengalirkan berkat, menjadi berkat bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita, pastikan kita sebagai orang tua yang sudah memiliki kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang kedua, miliki janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh terberkati. Di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ini sebuah janji yang luar biasa. Abraham memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Sebagai keluarga, Tuhan memberi sebuah tujuan hidup yang jelas bahwa Abraham akan memiliki yang namanya tanah perjanjian. Abraham juga diberi kapasitas keluarga yang terus berkembang sehingga keturunannya itu sangat besar sekali. Kapasitas untuk hidup berkelimpahan diberkati dan menjadi masyhur. Sehingga dengan semua berkat yang Tuhan berikan, Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Miliki janji Tuhan, lalu kerjakan janji Tuhan itu. Upayakan hidupmu selalu ada di dalam janji Tuhan. Pegang betul janji Tuhan. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Allah yang punya komitmen besar Amin. kepada janji yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Bahkan ketika kita sebagai umatnya kita tidak setia, itu tidak pernah merubah kesetiaan Tuhan terhadap kita. Amin. Tuhan tetap mencari kita, Tuhan tetap membawa kita kembali supaya kita kembali ada dalam rencananya. Supaya kita boleh mengalami janji-janjinya. Kalau ingin diberkati Tuhan, ingin menjadi berkat bagi banyak orang, hiduplah dalam janji Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, milikilah potensi Allah. Ayat yang ketiga tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Berarti kapasitas luar biasa, potensi luar biasa. Kehadiranmu itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kehadiranmu di dunia ini akan menyatakan kasih, akan menyatakan pekerjaan Tuhan, akan menyatakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Bukankah ini potensi yang luar biasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hidup kita sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru,
dan ada janji Tuhan yang terus kita pegang, maka dalam proses selanjutnya Tuhan akan mengembangkan potensi-potensi hidup kita, agar melalui hidup kita rumah tangga kita diberkati, melalui hidup kita orang-orang di sekitar kita diberkati. Amin. Dan Amin. orang-orang di sekitar kita akan mengenang kita dengan bersyukur. Amin. Amin. Dan mereka mungkin satu sama lain akan berkata, aku bersyukur kenal saudara ini. Amin. Sehingga hidupku sekarang di jalan yang baik. Amin. Sehingga hidupku berubah. Sehingga hidupku sekarang semakin diberkati Tuhan. Amin. Sehingga hidupku sekarang semakin mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Jadi saudara-saudara, apapun kelemahan saudara, seperti Abraham mengalami keadaan yang tidak memungkinkan. Umur 75 tahun. Bahkan istrinya juga sudah berumur. Ketika Abraham akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya menuju tanah perjanjian yang dia tidak tahu itu di mana. Masa penantian yang panjang, hampir 25 tahun, tetap saja tidak punya keturunan, tidak punya anak. Tetapi sesuatu yang pasti terjadi karena Tuhan pemegang janji. Amin. Bagi Tuhan gak ada masalah. Yes. Abraham itu umurnya berapa? Ya. Istrinya, apakah rahimnya subur atau sudah mandul? Bagi Tuhan gak ada masalah. Yes. Abraham dan istrinya mampu punya keturunan atau tidak. Tidak ada yang membatasi karya Tuhan, Amin. kuasa Tuhan untuk Amin. menggenapi janjinya. Amin. Tetapi dari sisi kita harus ada sebuah ketegasan sikap. Apakah saya menempatkan diri saya sebagai pemegang janji? Saya berkomitmen dengan janji yang Tuhan berikan. Saya sepenuhnya percaya dan saya akan menghidupi janji Tuhan itu apapun keadaannya. Saya merindukan hidup saya tidak hanya diberkati untuk diri saya, untuk keluarga saya sendiri, tetapi hidup saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bahkan ketika saya dipanggil Tuhan sekalipun, maka masih banyak orang yang masih diberkati. Dan mereka mengingat saya dengan bersyukur bersukacita karena pernah mengenal hidup saya. Amin. Jadi saudara-saudara percaya akan rencana Tuhan ini. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Kalau saudara saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, saudara merasa kecil, tidak berdaya, lemah, tidak seperti orang lain sepertinya sangat pintar, punya banyak hal. Saudara merasa tidak bisa apa-apa. Tetapi di tangan Tuhan yang maha kuasa itu, saudara bisa lakukan segala kemungkinan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan menyerah, tetap Yes. percaya, tetap pegang janji Tuhan. Kita Amin. bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memiliki rencana yang begitu agung, rencana yang begitu mulia dalam hidup kami. Tapi seringkali Bapa, ketika kami mengingat keberadaan diri kami yang ada kelemahan, kekurangan, cacat celah, bahkan ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kami. Kami menjadi ragu akan rencana Tuhan yang besar itu. Kami menjadi pesimis, kami menjadi tawar hati bahkan. Dan kami merasa hidup kami tidak mungkin sampai pada rencana Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan menilai hati dari saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Rest and God ini. Mungkin di antara mereka sudah mulai menyerah, di antara mereka menjadi tawar hati, di antara mereka bahkan takut untuk berpikir tentang masa depannya. Mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak mungkin aku bisa mengubah nasibku, mengubah kehidupanku. Aku akan terus terpuruk, aku akan terus dalam keadaan yang miskin, aku dalam keadaan yang lemah, aku dalam situasi yang seperti ini terus. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini memerdekakan mereka, sehingga mereka kembali
memiliki iman yang berkobar-kobar, percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup mereka, masa depan yang cerah bagi hidup mereka semua. Amin. Bapa di surga membalut setiap orang yang tawar hati. Tuhan juga membangkitkan semangat, mengobarkan kembali semangat mereka untuk berjuang, untuk melangkah, menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Bapa berkati rumah tangga, kelemahan apapun, keadaan apapun, biarlah para orang tua tetap percaya bahwa rencana Tuhan pasti tergenapi dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak menyerah dengan keadaannya. Mereka terus memegang janji Tuhan dan hidup setia kepada jalan-jalan Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak yang ingin meraih masa depannya. Mungkin situasi orang tuanya terbatas, keadaan ekonomi orang tuanya terbatas, dan mereka merasa tidak sanggup untuk melewati proses untuk meraih masa depan. Tetapi biarlah anak-anak muda itu mulai percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang bisa membatasi mereka untuk melangkah dalam janji Tuhan. Tidak ada yang menghalang-halangi, bahkan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Tanggung jawab mereka adalah tetap percaya dan melangkah dalam janji-janji Amin. Tuhan itu. Tuhan juga memberkati janji-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Tuhan izinkan gereja-gereja hadir di tempat-tempat tertentu. Dan Tuhan memberikan visi kepada hamba-hamba-Mu untuk merintis pelayanan itu. Mungkin ada hamba-hamba-Mu yang hampir menyerah dan mulai ragu bahwa visi yang Tuhan berikan kepadanya mungkin salah. Tetapi biarlah mereka kembali, diteguhkan kembali. Situasi pelayanan seperti apapun, keadaan apapun yang sedang dihadapi oleh pelayanan hamba-hamba-Mu ini, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Asal mereka tetap setia, Yes. mereka tetap percaya akan janji Tuhan, Amin. tetap ada di tempat yang seharusnya Amin. dalam rencana Tuhan. Tuhan juga genapi janji-janji-Mu untuk bangsa ini, untuk negeri ini Tuhan. Kami sangat percaya ini negeri yang Tuhan kasihi. Tuhan punya rencana untuk sesuatu yang baik bagi Amin. bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan, nyatakan penggenapan janji-janji-Mu. Amin. Bangsa ini sungguh-sungguh bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Amin. Bangsa kami menjadi tempat yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan kebenaran Tuhan boleh berlaku atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bangsa kami membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Amin. Berkati para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, menjadi bagian dari penggenapan Amin. janji Tuhan. Amin. Terpuji nama-Mu dalam Terpuji nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dengan kelemahan, dengan keterbatasan hidupmu. Tetap percaya, Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pergumulan doa saudara. Apapun pergumulan itu, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, atau relasi-relasi yang sedang bermasalah, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami senantiasa, saudara semua diberkati Tuhan, saudara selalu mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Amin. Kalau saudara-saudara ingin menuliskan komentar, silahkan juga menuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.
hidupku